Salam saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel dan di konten kali ini kita mau bahas saya sebutnya apa ya? Polemikus Muslim aja lah ya, yaitu Ipung Atria nih. Karena kadang-kadang saya juga heran dilihat dia ini ya. Dia ini orang paling standar ganda yang pernah saya lihat di channel-channel Muslim ya. Ya walaupun banyak, memang kan rata-rata Muslim itu kan standar ganda ya. Tapi kalau si Pungatria ini lebih parah lagi teman-teman ya. Walaupun dia jelas-jelas standar ganda, tapi dia nggak merasa bahwa dia itu standar ganda teman-teman. Bahkan kalau kita lihat konten-kontennya, bahkan juga video-video shortnya, itu bahas Kristen semua dengan standar ganda teman-teman. Nah kali ini kita akan bahas di konten ini teman-teman dengan thumbnail buku karya Murtadin ini bikin polemikus Muslim kepanasan. Jadi ini ada buku ya dari Fadila Mulia dan dia seorang Murtadin teman-teman, nanti teman-teman bisa cek sendirilah. Kalau nggak salah dia juga ada channel YouTube ya. Dengan judul Selubung yang Tersingkap. Nah ini buku ini teman-teman. Saya sudah coba cari juga bukunya teman-teman dan ternyata lumayan mahal. Awalnya saya berencana mau beli gitu supaya setelah saya beli kemudian saya baca gitu, saya bisa memberikan opini saya gitu. Tapi ternyata harganya lumayan mahal juga kalau yang ada di toko online ya. Ya, tapi setidaknya nanti dari paparan Ipung Atria ada beberapa hal atau ada yang di-spill gitu ya dari buku ini yang nanti kita akan bahas teman-teman. Ini saya sudah bikin di sini ya. Ini pertama kita lihat dulu nih. Ini Ipung Atria nih bersama dengan kunco-kunconya ya. Cuma nggak ada Kainama di sini ya. Biasanya kan Ipung Atria ini nggak bisa jauh-jauh dari Kainama ya. Oke lah, kita dengarkan dulu coba ya. Alhamdulillah, kami posisi bersama kolega-kolega kami di sini di Bekasi, dan kami ingin menyampaikan bahwa ada satu pendeta. Dia bernama Pendeta Dr. Fadila Mulia. Dia mengaku dari Muslim dulunya dan dari kampus Muhammadiyah kalau nggak salah ya. Terus kemudian murtad, masuk Kristen dan sekarang jadi pendeta. Ceritanya hampir mirip seperti pendeta Saifuddin Ibrahim. Lalu setelah dia murtad, jadi pendeta sekarang. Pendeta besar, berkhotbah kemana-mana. Dan sekarang dia menciptakan buku, ya, menulis buku berjudul Selubung yang Tersingkap. Buku ini isinya banyak sekali mengurai tentang menghina ajaran Islam. Penghinaan dan penistaan dan pembusukan terhadap ajaran Islam kepada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tunjukkan beberapa hal. Oke. Jadi yang pertama, Ipung Atria ini sepertinya kepanasan ya. Atau dia merasa tidak terima ketika ada seorang murtadin. Bahkan tadi katanya lulusan dari Muhammadiyah loh. Ini bukan murtadin sembarangan berarti ya. Dan Murtadin ini menulis sebuah buku dengan judul Selubung yang Tersingkap teman-teman. Dan dia mengatakan bahwa dalam buku itu penuh dengan hujatan dan hinaan terhadap ajaran Islam. Dan juga kepada Allah mereka, katanya seperti itu teman-teman. Nah kita dengar dulu seperti apa sih emang isi daripada buku itu yang membuat Ipung Atria dan juga polemikus Muslim lainnya kepanasan teman-teman. Tentang beberapa yang ia tulis. Di antaranya adalah yang pertama, Allah dituduh sebagai Tuhan lokal yang tidak maha kuasa karena berdomisili di Mekah dan butuh bantuan makhluk. Oke, ini yang pertama katanya. Ipung Atria keberatan ketika di dalam buku ini menuliskan bahwa Allah itu seperti Tuhan lokal gitu yang hanya berdomisili di Mekah. Bahkan kalau kita baca lebih spesifik lagi, Allah itu sepertinya hanya bisa berbahasa Arab gitu ya. Sehingga banyak orang yang menyimpulkan, wah ini kok Allahnya seperti Allah yang apa namanya ya, hanya berdomisili, hanya khusus untuk negeri Mekah doang. Dan memang itu ada ayatnya teman-teman ya.
Dan kita lihat di sini, walaupun ini ada beberapa kalimat yang tertutup ya, dia ambil screenshot dari bukunya lalu dia garis bawahi merah. Dan ini memang ada ayat-ayat yang ditampilkan di sini, lengkap dengan bahasa Arabnya. Jadi di sini dikatakan Tuhan Unitarian tidak omnipresent ya. Jadi tidak bisa hadir di segala tempat, itu yang digaris bawahi di atas ya. Dan ini merujuk kepada Allah SWT yang disebutkan juga dalam ini contohnya nih ya, dalam surah berapa nih ya, surah An-6 ini ke-27 ya, katakan aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, yaitu dalam kurung Mekah ya. Jadi hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah. Jadi seperti Tuhan yang hanya berdomisili di Mekah doang gitu ya. Karena Muhammad hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini. Makanya di dalam buku ini dibahas oleh Murtadin ini teman-teman dan ditampilkan ayatnya. Nah itu yang membuat Ipungatria keberatan yang pertama. Tadi katanya Allah dituding sebagai Allah yang diskriminatif karena tidak menciptakan surga untuk perempuan. Tadi kalau kita lihat juga screenshotnya ada beberapa ayat yang ditampilkan. Walaupun gak jelas ya teman-teman ya. Mungkin nanti kalau kita bisa punya bukunya mungkin lebih jelas lagi untuk kita ulas. Tapi intinya gini teman-teman, dengan apa yang disampaikan oleh Pungatria tadi dia keberatan, padahal kalau kita melihat di dalam kitab suci mereka, bahkan juga hadis-hadis mereka, memang ada beberapa ayat yang sepertinya terlihat Allah itu diskriminatif. Ya, saya nggak tahu ya apakah Allahnya yang diskriminatif atau Muhammadnya yang diskriminatif, karena ada beberapa hadis ya, ini contohnya teman-teman di dalam Sahih Bukhari lalu juga Sahih Muslim ya, diriwayatkan wahai kaum wanita bersedekahlah kalian karena aku melihat kalian sebagai mayoritas penghuni neraka. Jadi perempuan itu sudah dijudge, sudah dihakimi bahwa mereka inilah kaum yang mayoritas ada di penghuni neraka. Bahkan di dalam Sahih Muslim nomor 907 dikatakan begini, dan aku melihat ke dalam neraka maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Ini hadis ya, ini disampaikan oleh Sahih Muslim nomor 907. Jadi dari ayat-ayat ini terkesan memang ya, makanya tadi dalam buku itu dituliskan sepertinya ini Allah diskriminatif, atau Muhammad yang diskriminatif atau Allah yang diskriminatif, nanti teman-teman belah yang menilai itu ya. Karena hadis-hadis ini ya merujuk langsung menghakimi dan menjudge bahwa mayoritas penghuni neraka itu adalah perempuan, wanita. Waduh, jangan karena Muhammad itu adalah seorang laki-laki lalu dia diskriminatif membuat ayat-ayat seperti ini, hadis-hadis seperti ini ya. Karena di dalam agama-agama lain seperti Kristen contohnya, nggak ada penghakiman seperti ini. Oh, laki-laki lebih banyak di neraka atau perempuan lebih banyak di neraka, nggak ada. Pada dasarnya kita itu semua sama. Itu kan hanya jenis kelamin doang ya. Selamat datang di panggung teater apologetika digital, sebuah tempat di mana standar ganda diproduksi massal dan argumen logis seringkali harus mati muda. Narasi video yang baru saja kita simak mencoba membangun opini bahwa kubu seberang sedang mengalami kepanasan atau kebakaran jenggot menghadapi terbitnya sebuah buku karya seorang murtadin. Sungguh sebuah tontonan yang menggelitik. Sang narator dengan begitu percaya diri menuduh orang lain menerapkan standar ganda tanpa ia menyadari bahwa seluruh durasi videonya adalah monumen dari standar ganda itu sendiri. Dia menuntut kebebasan berpendapat dan mengkritik habis-habisan saat ada mantan muslim menulis buku, namun di saat yang sama dia merengek ketakutan ketika akademisi muslim mengundang sang penulis untuk berdiskusi ilmiah secara terbuka. Mengajak debat ilmiah di ruang publik dianggapnya sebagai bentuk ketidakdewasaan, sebuah klaim penakut yang dibungkus dengan alasan keamanan.
Jika sebuah karya mengklaim diri sebagai produk akademis berkelas, mengapa ia harus disembunyikan di bawah ketiak hukum dan dilarang diuji di atas meja diskusi? Mari kita telusuri klaim teologis menggelikan yang diambil dari buku tersebut, yang menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan lokal yang hanya berdomisili di Makkah karena adanya perintah menyembah Tuhan negeri ini di dalam Al-Quran. Ini adalah bukti nyata dari metode comot ayat ala oten tanpa paham ilmu asbabun nuzul dan konteks sastra semitik. Namun komedi sesungguhnya baru dimulai ketika klaim tersebut diglorifikasi oleh si oten yang mengatasnamakan iman Kristen. Jika wilayah geografis dijadikan standar kelokalan Tuhan, maka si oten tersebut sedang menembak kaki imannya sendiri. Di dalam Alkitab mereka, Tuhan secara eksplisit berulang kali disebut sebagai Allah Israel atau Elohei Yisrael. Bahkan dalam kitab Mazmur 135 ayat 21 tertulis dengan sangat jelas. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Jika merujuk pada logika buku tersebut, apakah itu berarti Tuhan versi Alkitab juga merupakan Tuhan lokal yang terikat kontrak domisili di Yerusalem? Mengapa si Oten begitu bersemangat melabeli konsep Islam sebagai lokal, padahal kitab suci mereka sendiri menambatkan kehadiran Tuhan secara spesifik pada geografi Timur Tengah? Lebih menyedihkan lagi ketika video Oten tersebut mencoba memainkan narasi sensitif gender. Menuduh Islam diskriminatif karena adanya hadis tentang mayoritas penghuni neraka adalah wanita, si Oten mengklaim bahwa dalam tradisi Kristen tidak ada penghakiman berbasis jenis kelamin seperti itu. Sayangnya, klaim manis si Oten tersebut langsung runtuh jika kita membuka sejarah teologi patriarki Barat dan teks Alkitab. Si Oten tampaknya menderita amnesia historis terhadap tulisan para bapak gereja seperti tertulian yang menyebut perempuan sebagai gerbang iblis atau the devil's gateway karena dosa Hawa. Bahkan di dalam Alkitab mereka sendiri, tepatnya dalam 1 Timotius 2 ayat 11-14, Paulus melarang perempuan mengajar dan memerintah laki-laki karena Hawalah yang pertama kali tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Jadi jika diskriminasi struktural dalam teks teologis yang ingin digugat, tradisi kekristenan kuno justru memiliki sejarah yang panjang mengenai pembatasan peran perempuan dalam sakramen dan kepemimpinan altar. Menuduh tradisi lain bias gender, sambil mengabaikan doktrin subordinasi perempuan di dalam rumah ibadah mereka sendiri adalah sebuah lelucon yang sangat tidak lucu. Tuduhan-tuduhan klise lainnya pun ikut dilemparkan secara serampangan oleh si Oten tersebut, mulai dari klaim bahwa Islam adalah agama penyembah patung Hajar Aswad, hingga tuduhan tidak ada kepastian keselamatan. Menyebut Hajar Aswad sebagai berhala menunjukkan ketidakmampuan mendasar dalam membedakan antara objek ritual bernilai sejarah atau respect dengan objek penyembahan atau worship. Ironi tersebut memuncak karena argumen tersebut keluar dari lisan si Oten yang tradisi gerejanya dipenuhi oleh penghormatan terhadap ikonografis, relikui, tulang belulang orang suci hingga sujud di hadapan patung-patung buatan tangan manusia. Mereka mengkritik umat Muslim yang mencium batu sejarah di Mekkah, sementara mereka sendiri tidak pernah mempermasalahkan tradisi mencium cincin para uskup atau kaki patung santo. Begitu pula dengan tuduhan kepanasan atas terbitnya buku mualaf yang membongkar pemalsuan Alkitab. Mereka bebas memproduksi ratusan buku kristologi versi mereka, namun mereka langsung berlagak merasa menjadi korban yang teraniaya saat umat lain melakukan serangan tekstual yang sama. Babak akhir dari drama komedi apologetika Oten tersebut ditutup dengan sebuah glorifikasi ketakutan yang dibungkus rapi dalam narasi victim mentality atau mentalitas korban. Sang narator dengan begitu gigih membela Murtadin Aceh yang dipenjara, dan para ustadz hanyalah sebuah jebakan maut untuk menjebloskan penulis buku ke dalam jeruji besi, sungguh sebuah kepanikan yang sangat teatrikal. Mereka menuntut dunia digital memperlakukan buku mereka sebagai karya akademis yang suci, tetapi begitu ditantang mempertanggungjawabkannya di atas meja akademik, mereka mendadak bertingkah seperti korban persekusi yang sedang diintai bahaya. Menuduh bahwa Indonesia bukanlah tempat yang adil untuk berbicara dua arah adalah alasan klise dari mereka yang argumennya terlanjur keropos sebelum sempat diuji.
Jika isi buku tersebut memang memiliki dasar dalil yang kokoh, mengapa harus gemetar ketakutan saat diajak bertukar pikiran? Bukankah pengecut terbesar adalah ia yang berani melempar batu tulisan dari tempat persembunyian, namun lari tunggang langgang saat diajak duduk bersama untuk membuktikan kebenaran? Mari kita bedah klaim paling ekstrim dari buku Murtadin tersebut, yang menuduh bahwa Allah dalam Islam adalah Tuhan yang kejam karena mewajibkan aksi bom bunuh diri demi mendapat bidadari surga. Ini adalah jenis simplifikasi bodoh yang lahir dari kegagalan membedakan antara ajaran teologi murni dengan penyimpangan geopolitik radikalisme modern. Namun mari kita gunakan mesin waktu sejarah dan teologi untuk melihat tradisi mereka sendiri. Si Oten pura-pura lupa bahwa konsep pembersihan massal atas perintah ilahi justru tertulis sangat vulgar di dalam lembaran Alkitab mereka sendiri. Jika kita membuka kitab 1 Samuel 15 ayat 3 tertulis perintah yang sangat mengerikan. Pergilah sekarang, bunuhlah laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu. Tidak hanya itu. Sejarah mencatat bagaimana konsep perang suci yang menjanjikan pengampunan dosa instan dan jaminan surga bagi para martir yang mati di medan laga pertama kali diinstitusikan secara masif oleh dekrit Paus Urbanus II pada Perang Salib. Pertama, pada tahun 1095. Menuduh tradisi lain kejam karena tindakan oknum ekstremis masa kini sambil mengimani teks perintah penumpasan bayi dan sejarah pembantaian massal berlabel milisi suci di masa lalu adalah puncak dari kebutaan sejarah yang paling membagongkan. Komedi si Oten tersebut mencapai klimaksnya saat si Oten mencoba membalas fakta intimidasi lapangan dengan mengungkit cerita fiktif tentang seorang pendeta yang konon meludahi ustadz setelah debat. Sebuah klaim yang dia sendiri akui tidak memiliki bukti visualnya. Dia mencoba mengaburkan fakta empiris tentang keributan di Surabaya dengan sebuah rumor tanpa video. Sungguh sebuah metode pembelaan diri yang sangat memprihatinkan. Lebih menggelikan lagi ketika si Oten mengklaim dengan wajah tanpa dosa bahwa umat Kristen tidak pernah protes atau kepanasan ketika iman mereka dikritik oleh para mu'alaf. Ingatan si Oten tersebut ternyata sangat pendek atau sengaja dihapus dari memorinya tentang bagaimana organisasi-organisasi mereka di seluruh dunia begitu reaktif melakukan boikot, hingga menyeret berbagai pihak kerana hukum setiap ada film, buku atau diskusi ilmiah yang mempertanyakan keilahian Yesus atau keaslian teks Alkitab. Mereka mendambakan berbicara yang absolut untuk menyerang iman orang lain, tetapi menuntut proteksi hukum yang eksklusif saat iman mereka sendiri mulai dikuliti datanya. Wahai Oten video tandingan ini, saya tutup dengan sebuah kesimpulan sederhana untuk Anda yang menutup konten videomu dengan kalimat salam kritis. Namun sayangnya Bung, kritis bukanlah tentang seberapa keras Anda bisa mendikte kesalahan di halaman rumah tetangga sambil mengunci rapat gerbang rumah Anda sendiri yang penuh dengan tumpukan skandal teologis dan sejarah. Jika Anda menutup narasi dengan doa berkat namun menyisakan racun standar ganda di sepanjang durasi, maka berkat tersebut hanyalah kosmetik retorika yang luntur oleh fakta. Buku tidak perlu dibalas dengan pelarian, dan tantangan diskusi tidak perlu dijawab dengan ketakutan. Selesaikan kopimu, dewasakan caramu berpikir, dan bersiaplah menghadapi kenyataan bahwa selubung yang sebenarnya tersingkap hari ini adalah kedangkalan argumenmu sendiri di hadapan sejarah yang jujur. Pada akhirnya, seluruh bangunan narasi dalam video Oten tersebut bukanlah sebuah kritik intelektual yang jujur. Ia hanyalah sebuah bualan teatrikal yang miskin data kaya prasangka dan dipenuhi oleh kepanikan terselubung. Mereka mencoba menyerang fondasi teologi pihak lain, menggunakan peluru yang jika ditembakkan, justru akan menghancurkan dinding iman mereka sendiri. Ketika argumen akademis dibalas dengan ketakutan untuk berdiskusi dan kritik sejarah dibalas dengan standar ganda yang kekanak-kanakan, kita tahu siapa yang sebenarnya sedang kepanasan di bawah selubung yang katanya tersingkap. Mulailah membaca dengan utuh agar retorikamu di ruang digital tidak selamanya menjadi bahan tertawaan ilmiah. Jika Anda menyukai video ini, dukung terus channel Ayah Alif Official dengan cara subscribe, like, dan bagikan videonya agar kami dapat menghadirkan konten video yang jujur dan berbasis data dan fakta
Akhir kata dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.